Baik, Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Alhamdulillah, kita Sehat? jumpa lagi. Alhamdulillah sehat ini. Gimana kabarnya Pak Edwin ini? Iya, Pak. Sehat. Alhamdulillah juga, Pak. Oke ya, sehat ya. Oke, Pak Edwin. Tadi kita sudah ke kepala sekolah ya. Betul. Kepala sekolahnya apresiatif banget, mendukung banget. Bahkan beliau itu bertanya ya, tentang perkembangan sampai sedetail itu ya. Jadi beliau itu bertanya sedetail sampai di mana perkembangan Pak Edwin belajar dan CGP yang lain kan seperti itu. Itu sesuatu menurut saya sih perhatian luar biasa. Apalagi beliau sempat juga bertanya setelah ini apa. Iya, betul. Ini kan respeknya luar biasa. Nah, itu. Oleh karena itu kesempatan ini sebenarnya perlu digunakan oleh CGP untuk lebih maksimal. Menurut saya sih begitu. Iya, Pak. Betul. Oke. Nah, sebelum kepada kegiatan inti pembelajaran atau pendampingan individu yang ketiga ini, saya ingin menyampaikan tentang tema kita ya untuk pendampingan, yaitu tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini dari awal sudah disampaikan, bahkan bagaimana pendidikan itu menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita sekarang sudah tiba kepada actionnya, bagaimana benar-benar melakukan, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu tema kita. Nah, kemudian yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yang pertama tentang hasil refleksi, mulai dari refleksi diri itu, kemudian umpan balik dari kepala sekolah, guru, kemudian siswa, ya. Kemudian fokus yang berikutnya tentang rencana menerapkan pembelajaran sosio-emosional. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah umpan balik melanjutkan dari Lokakarya 2. Jadi Lokakarya 2 alur bagja sampai sudah mendapatkan masukan dari teman-teman yang dicatat itu. Iya. Saya kalau tidak salah suruh minta foto dan lain sebagainya. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa. Barulah nanti terakhir kita refleksi kegiatan pada saat ini kan gitu ya. Iya, Pak. Baik Pak Edwin. Kemudian saya akan mencatat semua yang menjadi penyampaian Pak Edwin sebagaimana CGP lain gitu ya. Baik, Pak. Nah, Pak Edwin selama 1 bulan ini gimana kabarnya mengikuti progres PGP? Baik, terima kasih, Pak Ali. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, memang untuk bulan-bulan terakhir ini memang up and down, Pak Ali, karena memang di sisi saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak juga, saya juga memiliki tanggung jawab sebagai guru, dan mungkin Pak Ali sudah tahu sedikit banyak apa yang terjadi di SMA 2 Sumeneb ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang tugas-tugas maupun aksi nyata yang telah saya lakukan itu alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, Pak Ali. Seperti itu, Pak Ali. Oke, progresnya sudah berapa persen ini di LMS-nya? Untuk di LMS alhamdulillah seperti yang saya share di grup WA, Iya. pencapaian saya di dashboard itu terpantau maksimal 60%, Pak Ali. Oh, sudah 60% Iya. ya. Oke, ini sangat luar biasa. Nah, Pak Edwin, saya sudah membaca di jurnal di mingguan, kemudian di Alur Merdeka itu, kemudian komen-komen sampean, kemudian tentang jurnal pendampingan daring saya yang saya tulis dalam mengikuti VCON, baik ruang kolaborasi maupun elaborasi pemahaman. Jadi Pak Edwin sudah lengkap dan sudah cukup sangat aktif di beberapa VCON. Saya ucapkan terima kasih, dan itu yang memang kita harapkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, dengan maksud nanti ke belakang di modul-modul berikutnya juga aktif, tidak mengurangi aktifnya itu, karena
kita secara daring juga memantau, walaupun kita off kamera, kita memberikan catatan-catatan khusus kepada teman-teman yang mungkin perlu lebih berkualitas lagi lah intinya dalam mengikuti Vicon itu. Jadi terima kasih atas kemajuan-kemajuan yang dicapai Pak Edwin selama mengikuti aktivitas 1 bulan terakhir. Nah, berikutnya nih Pak Edwin, saya ingin meminta nanti secara spesifik dan dijelaskan one by one, mulai dari refleksi diri atau asesmen diri, umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari guru, umpan balik dari siswa. Apa yang kita butuhkan? Hanya 2. Pertama, apa yang menurut mereka atau menurut Pak Edwin dari asesmen diri yang perlu diperbaiki atau masukan-masukan apa? Kalau di situ ada poinnya, misalnya 1, 2, 3, 4, poin mana yang dapat nilai 1 dan 2 lah istilahnya dari guru dan kepala sekolah. Yang kedua, dari instrumen itu apa yang sudah baik bagi Pak Edwin, misalnya nilainya sudah 4 ya. Nah, ini kita minta Pak Edwin menjelaskan secara lugas, luas, one by one, mulai dari asesmen diri hingga ke umpan balik dari murid, karena kita akan juga nyatetnya per one by one. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Yang paling mencolok Pak Ali dari penilaian rekan-rekan guru maupun juga kepala sekolah dan anak didik saya, kebetulan ini saya kan wali kelas Pak Ali di kelas 10-6, dan yang saya share itu saya bagikan penilaiannya itu ke anak-anak saya sendiri. Yang saya nilai untuk yang nilai terendah itu, saya perlu meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan guru dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengundang rekan-rekan guru untuk ikut menilai saya di dalam kelas. Entah anak-anak itu kok nilainya, biasanya kalau saya sendiri menilainya saya sangat jarang sekali Pak Ali. Kenapa? Karena memang tugas dalam 1 minggu itu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga rekan-rekan guru juga memiliki kesibukan yang lain Pak Ali, sehingga saya bisa memaklumi kalau rekan-rekan guru juga punya kesibukan, sehingga untuk mengatur waktunya itu memang agak susah. Jadi satu-satunya cara menurut saya sampai saat ini agar rekan-rekan guru minimal serumpun itu menilai cara mengajar saya, yaitu ketika melaksanakan kegiatan penilaian kinerja guru. Jadi yang biasanya menilai saya itu dan memberikan banyak masukan, guru penilai saya Pak Ali, Bu Lilis, beliau itu guru senior di SMA 2, kebetulan juga guru bahasa Inggris, dan itu yang perlu mendapat istilahnya untuk ditingkatkan agar saya lebih sering-sering juga mengundang rekan guru untuk menilai saya. Yang kedua Pak Ali, mungkin saya hampir nggak pernah mengundang anak-anak peserta didik dari kelas yang lain untuk bisa bekerja sama dengan anak-anak didik di kelas saya, di kelas 10-6. Hampir nggak pernah. Dan ternyata itu juga penting menurut apa yang saya peroleh di kegiatan guru penggerak ini. Insya Allah kedepannya saya akan mengatur kira-kira apa yang bisa saya include-kan ke dalam kegiatan tersebut. Syukur-syukur alhamdulillah ini Bapak Firdausi dan kepala sekolah, Bapak Firdausi selaku Wakasih Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah mengadakan sebuah kegiatan pembinaan bahasa Inggris, dan itu setiap hari Jumat Pak Ali. Siapa-siapa yang diberikan pembinaan tersebut adalah siswa-siswa peserta didik yang bukan dirasa sih, memang sudah ada indikatornya dinilai, melakukan penilaian bahasa Inggrisnya kurang, sehingga perlu diberikan pembinaan tambahan untuk mereka-mereka ini. Dan mungkin dari situ
saya bisa, karena ini mix antara kelas yang lain, jadi dengan seperti itu saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kolaboratif yang sudah tersusun. Karena saya nggak bisa berjalan sendiri, semuanya harus seizin dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga pihak kurikulum. Alhamdulillah dari kegiatan itu saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kolaboratif yang melibatkan anak-anak di kelas saya dengan anak-anak di kelas yang lain. Seperti itu Pak Ali untuk yang nilai terendahnya. Untuk yang rendah yang lain banyak Pak Ali, mohon maaf. Iya. Ini juga Pak Ali, saya hampir ya nggak pernah. Cuma anak-anak itu mungkin sungkan atau bagaimana menilainya kok untuk mencentang tidak pernah itu kayaknya kok gimana gitu, sungkan apa gimana. Jadi ditulis sesekali atau jarang. Nggak pernah sebenarnya Bali mengundang mengundang wali murid untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lah di dalam kelas itu. Itu di instrumen ada ya? Ada Pak. Ada, dan itu menarik. Nanti mungkin saya akan belajar banyak ke Pak Ali karena Pak Ali sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Bagaimana caranya, bagaimana cara pengundangannya, sistematikanya dan lain-lain saya juga ingin belajar. Dan kira-kira siapa saja yang bisa diundang, mungkin akan dimasukkan ke dalam kegiatan kewirausahaan buat orang tuanya yang wira swasta. Juga mungkin orang tua wali murid yang ya seperti yang Pak Ali bilang sebelumnya di pendampingan individu sebelumnya, mengundang barangkali ada wali murid yang bekerja di Dukcapil atau di kepala desa, di balai desa dan lain-lain, untuk bisa dimasukkan, atau polisi juga bisa, cara tertib berlalu lintas, kependudukan dan lain-lain, untuk dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan khususnya mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan profesi wali murid. Itu Pak Ali saya masih belum. Terus untuk yang tertinggi kegiatan-kegiatannya, saya untuk komunikasi dengan anak-anak untuk menanyakan ketercapaian belajar maupun juga cara mengajar saya yang kurang, saya memang open dan saya usahakan ciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak, sehingga apabila anak-anak itu menjumpai permasalahan dalam hal pembelajaran, jangan sungkan-sungkan untuk nanya, baik juga di dalam kelas maupun juga di luar kelas. Itu yang anak-anak merasa terbantu, nilai saya tertinggi di situ. Juga komunikasi saya dengan wali murid. Tadi kan saya belum pernah mengundang wali murid untuk mengajar di dalam kelas. Tetapi secara komunikasi, saya dengan pihak wali murid itu komunikasi sangat intens. Bahkan untuk hal-hal yang kecil itu orang tua murid itu ke saya semua, karena anak-anak itu ke saya itu sangat terbuka untuk hal-hal yang remeh. Misalnya kayak tadi malam nabrak kucing, ngadunya enggak ke orang tua, ngadunya ke saya, Pak ini saya nabrak kucing gimana gitu. Hal yang sepele gitu, Pak saya mau mancing, apa? Ya udah tak temenin, saya takut. Ini kan urusan mancing kan. Kalau ke Kalianget kan sekarang ada pelabuhan baru Pak di terminal Kalianget itu. Nah, Pak saya mau mancing, ya saya takut ada apa, karena sedikit banyak saya juga mempunyai tanggung jawab. Ya saya Bapak temenin segala macam. Jadi untuk komunikasi saya dengan orang tua, Pak titip anak saya, Pak ini Pak, baik sekali, alhamdulillah. Dan saya juga merasa senang diberi kepercayaan itu kepada saya oleh wali murid. Saya juga bersyukur saya juga bisa menambah saudara, menjalin silaturahmi kepada para wali murid. Untuk hal banyak sebenarnya, untuk hal yang positif lainnya, dalam hal pembelajaran, materi-materi saya variasikan. Apa yang saya peroleh di kegiatan guru penggerak ini, misalnya dengan mengetahui gaya belajar anak-anak, yang mana yang kinestetik dan lain-lain, saya berikan kebebasan, tetapi tetap dalam koridor tujuan pembelajarannya itu apa, tujuan dari pembelajaran itu apa. Jadi untuk dalam penugasan, anak-anak bisa, kalau memang suka infografis, silahkan menyetor dalam bentuk infografis.
Kalau yang suka dengan MC, menonjolkan dirinya, silakan presentasi direkam. Untuk yang suka hal-hal yang dalam bentuk dokumen juga saya persilakan. Jadi untuk pembelajaran saya juga mendapatkan apresiasi dari anak-anak, juga dari rekan-rekan guru. Kalau kepala sekolah, istilahnya Pak Edwin yang bisa menilai sendiri. Nanti saya akan minta pendapat dari rekan-rekan guru yang lain. Nanti itu yang akan saya masukkan di instrumen penilaian itu. Jadi seperti itu Pak Ali. Oke. Nah, penilaian dari siswa itu Pak, itu bentuknya checklist ya? Iya Pak. Checklist, tidak ada kualitatif 1, 2, 3, 4. Iya Pak. Hanya jarang, kemudian apa sering, iya, apa betul. selalu gitu kan Iya. ya. Nah, itu sudah juga dikerjakan di LMS ya? Betul Pak, sudah. Jadi di LMS kan bentuknya sama, sehingga Iya. centang-centang juga, centang-centang juga. Baik, kalau demikian, dari secara keseluruhan umpan balik dari beberapa pihak, termasuk dari kepala sekolah, menurut Pak Edwin nih, yang paling esensi ya, yang harus Pak Edwin siapkan apa yang menjadi masukan utama, satu kalimat saja, satu saja, maksudnya satu poin. Kemudian apa yang istilahnya sudah bagus dan perlu diimbaskan ke orang lain atau guru lain di kelas lain. Baik Pak. Juga satu poin saja. Iya Pak. Jadi untuk hal yang perlu saya tingkatkan, pertama saya perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Pak. Itu yang menurut saya penting dan perlu ditingkatkan karena memang di situ saya mendapat nilai rendah. Dan untuk hal yang perlu diimbaskan ke rekan-rekan guru yang lain maupun juga ke rekan-rekan wali kelas, khususnya di kelas 10, adalah dalam memetakan profil siswa dan orang tua, komunikasi yang baik kepada orang tua itu yang perlu saya imbaskan Pak. Bagaimana cara? Oke, nah di konteks perlu berkolaborasi. Ya Pak. Kira-kira menurut Pak Edwin dan atau Pak Edwin rencanakan ke depan nih, kolaborasi secara khusus ya, itu apa saja yang akan dikolaborasikan? Misal tadi saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis wali siswa, itu Pak saya kolaborasikan dengan teman, atau apa yang akan dikolaborasikan? Baik Pak, yang perlu saya kolaborasikan dalam hal spesifiknya adalah mengundang rekan guru. Silakan Pak. Ini Pak juga tehnya Pak. Wah mantap ini. Iya Pak. Herbal, bukan herbal, maksudnya memang jahe bukan dari bubuk itu. Oh ini Simplicia namanya Pak. Oh ya gitu Pak ya. Jenisnya Simplicia. Kok tahu Pak? Iya. Jadi tingkatannya itu dari jamu tradisional atau minuman tradisional, Simplicia, grade teratas itu herbal. Nanti bisa jelas soalnya. Baik. Oke. Ini Pak, untuk yang kerjasama tadi, mungkin ketika melaksanakan pembelajaran, kolaborasi dengan rekan guru yang serumpun, khususnya bahasa Inggris, saya akan mengundang rekan guru, tidak hanya guru senior, tetapi juga guru junior, karena memang ada 2 yang baru bergabung di SMA 2, dan itu mungkin ada hal yang menurut mereka itu perlu mereka contoh dari apa yang saya ajarkan, jadi mereka mendapat tambahan pengetahuan dari apa yang saya praktekkan. Akan tetapi saya juga butuh masukan apabila dijumpai kekurangan-kekurangan yang saya laksanakan di dalam kelas, sehingga saya juga mendapat masukan atau input dari rekan-rekan guru. Jika demikian, apakah mungkin Pak Edwin itu berkolaborasi dalam hal program dengan guru kelas lain? Bisa Pak. Misalnya program kelas ini diterapkan di Pak Edwin yang belum ada, iya, atau Pak Edwin program di PGP ini bisa diterapkan, bisa itu juga. Betul ya? Sekali, betul Pak. Gitu ya. Artinya selama ini apakah Pak Edwin pernah mengajak guru lain untuk duet ngajar satu kelas?
Sampai sekarang masih belum, Pak. Tim teaching lah misalnya. Iya. Belum. Sampai sekarang masih belum. Model lesson study belum ya? Iya, tetapi kalau mengundang guru untuk menilai saya dan memberikan masukan, itu ya. bagian dari supervisi atau Iya, penilaian kinerja kan iya. ya gitu. Baik. Jadi itu pentingnya kalau saya sudah melaksanakan mengundang wali murid itu ada dua Pak Edwin ya. Gitu, Pak, ya, Pak. Saya setiap hari Selasa dalam 1 bulan mengundang wali murid itu ngajar di kegiatan literasi di kelas. Jadi perannya ada dua atau dua program. Pertama, wali murid itu mengajar sesuai dengan kompetensi yang digeluti. Misalnya tukang jahit berarti literasinya finansial yang berhubungan dengan ngukur numerasi, mengukur-ngukur. Kalau dia dari Dukcapil literasinya kewarganegaraan. Sehubungan itulah cerita. Terus yang kedua, wali murid itu bisa datang dan mengajar sebagai tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemerintah. Nah, dia akan bercerita tentang profesi. Iya, Misalnya polisi, tentang keprofesian polisi, bagaimana itu untuk menstimulasi anak memiliki cita-cita. Baik. Seperti itu contohnya ya, dua. Jadi peran mereka datang ke kelas itu dua. Tidak harus menjelaskan bahasa Inggris, mereka pun tak paham bagaimana mereka mengajar. Nah, disesuaikan dengan kompetensi mereka itu kan ya. Oke, Betin itu luar biasa dan mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya soal tentang memetakan profil siswa yang mungkin bisa diimbaskan ke kelas lain. Bagaimana cara Pak Edwin melakukan pemetaan profil siswa? Baik, terima kasih Pak Ali. Dalam hal profiling siswa itu saya bekerja sama dengan guru BK karena memang dari guru BK ini mendatangkan Pak Ali, mendatangkan profesional, bukan bukan dari guru BK-nya sendiri, tapi juga guru BK bekerja sama. Misalnya EPC, betul Pak. Evera Permata Konsultan, yang Surabaya. Vera ya. Nah itu, dan dari data tersebut saya setidaknya punya gambaran karena memang datanya lengkap. Si A ini gaya belajarnya bagaimana, termasuk bakat, minat, kemampuan. Betul. Semuanya lengkap datanya. Saya tinggal terima data dari rekan-rekan guru BK ini karena memang profesional, mendatangkan dan memang berbayar Pak. Iya, 150 iya, kan? Betul. Nah itu, jadi kalau masalah tersebut memang rekan-rekan guru di SMA 2 Sumeneb ini memang menerima data Pak Ali, bukan tapi ada juga semacam website untuk mengukur ya seperti itu, gaya belajar segala macam. Tapi ini kan masalah kevalidannya kan masih dipertanyakan, masih debatable juga. Jadi saya lebih mempercayakan atau memasrahkan kepada rekan-rekan guru pihak ketiga ya istilahnya. Nah, berarti Pak Edwin secara langsung belum pernah melakukan asesmen diagnostik sehubungan dengan gaya belajar. Iya Pak. Artinya sudah ada data, tinggal mengelompokkan sesuai data itu, maksud saya kan gitu kan. Nah, kalau di guru SD dan di SMP kan tidak sampai formal dan sevalid itu. Jadi kalau sederhananya, kalau di SD itu kita ajukan beberapa pertanyaan atau pemantik atau diskusi atau observasi atau wawancara untuk mengambil data tentang gaya belajar itu, kemudian disimpulkan ya dibagi-bagi itu aja. Sebagaimana kemarin disampaikan instruktur, ketika anak memiliki gaya belajar visual, bukan berarti dia tidak auditori, bukan berarti dia tidak kinestetik, tapi barangkali hanya lebih muncul yang visual itu. Artinya sebenarnya dengan gaya belajar itu anak-anak bisa menangkap pembelajaran dengan metode apa saja sebenarnya. Tergantung kemahiran guru bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik, kondusif, intinya kan seperti itu. Ya Pak, perlu saya tambahkan Pak Ali. Memang betul seperti yang Pak Ali sampaikan tadi. Masalah data yang saya peroleh dari guru BK ini Pak Ali, saya tidak langsung telan mentah-mentah. Artinya kan cross check kembali. Betul. Saya sebagai guru juga perlu punya catatan-catatan. Ya. Jadi saya cuma minimal ya ada gambaran, ada data, ada gambaran lah. Ada gambaran, ini anak ini bagaimana, tapi saya juga akan
melaksanakan serangkaian penilaian juga kepada mereka apakah betul anak tersebut memang auditory atau kinestetik dan lain-lain. Dan seperti yang Pak Ali bilang, tidak selamanya kalau anak-anak ini memang visual misalnya, Ya. tapi kalau di materi pelajaran tertentu mungkin dia lebih memiliki kecenderungan yang lain. Auditori ya. Iya. Jadi ya memang harus banyak improvisasi dalam hal tersebut, dan data yang paling valid menurut saya ya saya sendiri, karena memang saya yang selalu berhadapan dengan anak-anak. Kalau yang tim penilai kan cuma hanya dalam sehari 2 hari melakukan penilaian, tetapi yang paling tahu persis ya saya, sehingga misalnya dengan melaksanakan pengamatan ataupun juga diskusi, ngobrol-ngobrol dengan hal-hal yang sederhana, saya bisa menilai anak ini minatnya di apa dan gaya belajarnya bagaimana. Seperti itu Pak Ali. Nah, terkait dengan gaya belajar nih, misalnya ya Pak ya, sudah ditentukan itu. Bagaimana cara Pak Edwin itu menyampaikan bahan ajar atau pembelajaran terkait dengan reading, listening, atau conversation. Jadi bagaimana cara menyampaikan itu? Misalnya di conversation nih, Ya. apakah kinestetik ketemu sama kinestetiknya atau kinestetik ketemu visualnya? Misalnya lah ya. Apa langsung random seperti apa Pak Edwin itu memberikan pembelajaran itu? Baik Pak. Jadi untuk di mata pelajaran bahasa Inggris, biasanya kalau memang ada kegiatan kolaboratif seperti itu, saya misalnya ada anak yang dia itu kinestetik, saya mix Pak dengan yang gaya belajar yang lain, sehingga nanti anak-anak tersebut misalnya dalam satu kelas itu ada 36, maka ketika dibagi 4 kalau nggak salah kurang lebih sekitar 9 kelompok, dan saya mix. Jadi misalnya materi tentang prosedur teks, nanti kan otomatis ketika perform tampil di depan kelas bagaimana cara membuat how to make something, misalnya cara membuat sesuatu, cara memasak misalnya. Jadi saya campur anak yang suka presentasi dan juga yang suka ngetik, saya campur sehingga hasilnya anggota kelompok yang ada di kelompok tersebut saling belajar satu sama lain. Jadi kalau tidak saya kumpulkan, mungkin Pak Ali mungkin ada masukan, mungkin nanti akan saya belajar. Oke. Nah, misalnya di prosedur teks itu, Ya, Pak. how to cook, misalnya bagaimana untuk memasak, itu kan nanti secara diferensiasi yang sudah pernah dilakukan kan bisa beda-beda. Bisa jadi secara visual dengan gambar atau apa, atau dengan teks atau praktek langsung, dan sebagainya, kan bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya sesuatu perubahan yang bagus, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Pak Edwin, terkait kembali ke konteks, bagaimana Pak Edwin nanti akan mengasah kompetensi sebagai guru penggerak. Nah, rencana tadi ada kekurangan-kekurangan, misalnya kolaborasi perlu ditingkatkan. Itu. Nah, untuk menuju ke sana, meningkatkan kompetensi guru penggerak di program PGP ini, pihak-pihak mana saja yang akan Pak Edwin libatkan untuk bisa diajak kolaborasi lah, istilahnya gitu. Pihak-pihak yang bisa saya, dalam gambaran saya, dalam pikiran saya bisa saya libatkan, tentu pertama adalah pihak kurikulum. Karena bagaimanapun juga nanti keputusannya nanti bermuara di pihak kurikulum. Dan untuk guru-guru atau rekan-rekan guru yang perlu dilibatkan, ya ini adalah bisa dari guru yang serumpun, guru sesama guru bahasa Inggris, bisa juga dengan rekan-rekan guru yang komunitas praktisi yang copy like itu, komunitas praktisi wali kelas, khususnya di kelas 10, itu juga bisa saya dilibatkan, sehingga apa yang saya telah berhasil laksanakan di kelas saya bisa juga diibaskan ke kelas-kelas yang lain. Memang banyak Pak Ali. Untuk di kelas saya yang sudah saya terapkan di kelas 10-6 itu yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional ini sedikit, dan budaya positif adalah selain kegiatan pembentukan remaja masjid, juga untuk di kelas, khususnya di dalam kelas itu one day one hadis. Jadi satu hari satu hadis gitu. Dan
Kalau yang di kelas di sekolahnya Pak siapa? Pak Andi Lala kan buku kitab Moret Adab dan Guru gitu ya. Ya. Nah, kalau yang saya karena kita nggak punya itu, saya pakai ini Pak Ali. Eh, saya tahunya kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi, dan di situ saya judulnya yang menarik untuk membentuk karakter gitu. Nah, dari kegiatan itu One Day One Hadis, harapan saya nggak bisa untuk membentuk anak karakter maupun adab itu nggak bisa langsung hanya kegiatan P5 dalam 1 minggu terus bisa merubah anak. Betul. Menurut saya itu kayaknya hal yang sangat susah untuk dicapai. Jadi menurut pemahaman saya untuk mengubah atau membentuk karakter anak itu dari kebiasaan positif seperti itu setiap hari. Awalnya dipaksakan kepada bagian-bagian pengurus kelas rohani bahwa memang ini perlu nak. Akhirnya mereka tercerahkan sehingga mereka memiliki kesadaran dan menerapkan itu. Dan setiap kegiatan, setiap pembacaan itu direkam. Jadi anak-anak memiliki satu channel YouTube meskipun subscribernya masih belasan, tapi tidak apa-apa. Bukan 15.000 maksudnya ya? Oh. Belasan, Pak. Kalau gurunya 15.000 maksudnya. Baik. Itu ini nanti kalau kamu sudah jadi orang sukses, ini kenang-kenangan. Kenang-kenangan kamu nanti kamu hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu adik-adik kelasmu kamu contoh. Ini loh, dulu setiap hari jadi imam di masjid sekolah. Ini teman kelas kamu ini setiap hari baca hadis, sekarang jadi sukses. Kenapa kamu nggak bisa menyontoh dia? Untuk adik-adik kelasmu juga mereka dapat ilmu dari apa yang kamu terapkan sekarang, juga buat kamu itu nanti jadi kenang-kenangan. Ada Pak, bisa diakses setiap hari, dan saya meminta kepada tim recording itu bagian perekam pakai aplikasi time geotag gitu, time lapse yang bukan time lapse, yang ada tagnya itu tanggal jam berapa lokasinya, jadi ketahuan apakah betul anak-anak itu melaksanakan One Day One Hadis di hari itu, di jam pertama, dan lain-lain. Dengan seperti itu, nanti saya juga share ke teman-teman guru, wali kelas khususnya, apakah kalau mereka menganggap itu hal yang positif, budaya yang kebiasaan yang perlu dilaksanakan di kelas-kelas mereka, ya saya perlu kecelakaan, tekniknya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi seperti itu Pak Ali. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan pelibatan kurikulum, Pak. Iya, Pak. Kurikulum. Jadi, kalau saya pikir di SMP atau SMA ya, Pak, kan setiap kelas ada wali kelasnya. Betul. Apakah setiap hari wali kelas itu masuk kelas sendiri? Tidak harus, tidak pasti. Kalau itu enggak, Pak. Enggak harus ya, Iya. enggak pasti ya. Nah, kemarin saya berdiskusi dan memberikan masukan ke SMP. Gini Pak, dari menurut peraturan tentang PPK penumbuhan budi pekerti itu, insya Allah Permendikbud nomor 21 2015, bahwa itu diintegrasikan dalam kegiatan literasi kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ada kegiatan literasi lah, ya, membaca dan seterusnya. Nah, ada satu kasus bahwa di sebuah sekolah menengah pertama itu ada anak yang belum bisa membaca dengan lancar setelah diuji dengan teknik kebahasaan ya, bagaimana mereka membacanya bagus per menit 200 kata atau berapa lah ya. Iya, Pak. Nah, kemudian saya tanya, apakah dia alasan gini, Pak, wali kelas nggak bisa ngontrol anaknya di kelasnya, nggak bisa ngontrol secara kontinu karena dia ngajar di kelas lain. Nah, saya kasih masukan, sebenarnya wali kelas itu seharusnya setiap hari harus masuk ke kelasnya dulu. Jadi 15 menit di awal itu semua wali kelas masuk ke kelasnya masing-masing untuk mengkondisikan anaknya belajar, anaknya sendiri. Ya toh? 15 menit itulah kegiatan wali kelas bertemu dengan muridnya untuk memberikan penguatan, nasihat, literasi, membaca di situ, sehingga tidak ada alasan wali kelas tidak jumpa anak. Betul sekali Pak. Yang diberikan ruang oleh pemerintah di situ.
barulah setelah menit ke-16 dan seterusnya kita kembali fokus ke mata pelajaran. Betul. Guru ngajar kemana-mana di kelas di sekolah itu silakan. Betul. Nah ternyata itu belum dilakukan. Iya, betul sekali Pak Ali. Memang ya permasalahan-permasalahan seperti itu memang sering dijumpai. Makanya saya belajar dari kelas yang lain. Saya dalam setiap hari saya harus, kalau saya pribadi, saya harus ke sana. Bahkan kemarin kan ini kan lagi kegiatan P5. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya segala macam. Ini masih ada waktu kosong sekitar 1 jam 2 jam. Memang betul Wali, saya harus setiap hari harus ketemu. Sampai anak-anak, kalau ini kan suara saya agak parau. Tapi kemana aku nggak ke kelas, kangen Pak segala macam. Ayo Pak ke kelas, Pak ini cowok bukan yang cewek Pak ya. Iya. Akhirnya saya, ya besok Bapak paksakan masuk. Akhirnya nggak masuk. Jadi memang betul, beda Pak. Kelas yang sering dikunjungi sama wali kelasnya, dengan kelas yang setiap hari dikunjungi sama wali kelasnya, itu beda sekali. Dan guru mapel itu dapat menilai. Iya Pak. Jadi ibaratnya kalau dikunjungi itu kan subur anak-anak. Iya. Jadi ada hubungan emosional makin dekat. Kita juga tahu keluhan-keluhan mereka. Bayangkan 1 minggu hanya ketemu 1 kali misalnya. Itu pun karena pas jadwalnya ngajar di kelasnya sendiri. Nah itu menurut saya sih, saya ngasih masukan seperti itu. Akhirnya dipikir-pikir, loh iya bener ya. Lah literasi di kelas bukan berarti tidak berjalan karena kesalahan guru sekolah atau guru mata pelajaran, bukan. Wali kelas itu harus menentukan bagaimana mereka ketemu setiap hari. Sediakan waktu 15 menit cukup lah untuk cerita, cengkrama, membaca, ngobrol, untuk memberikan penguatan, motivasi, kan begitu. Nah, itu semua dilakukan serentak semua kelas, sehingga energinya itu sama. Nah, guru kelas saja di kelas saya itu, guru mata pelajaran itu baru masuk ke kelas saya 7.20, karena 20 menit saya gunakan literasi. Misalnya jam pertama guru agama, kan beda guru, dia tidak akan pernah masuk pukul 7 karena siswa kami sudah menulis, dan siswa saya juga sudah punya portofolio digital blog. Setiap hari Sabtu mereka sudah nulis digital di blognya sendiri. Itu baru kelas 5. Nah, kita pembiasaan itu memang penting. Iya Pak. Untuk Pak Ali, untuk di Semada ini namanya disebut kegiatan perwalian, dan itu hanya dilaksanakan setiap hari Senin, dari kalaupun tidak ada upacara, diganti dengan kegiatan perwalian. Kalau saya pribadi Pak Ali, saya harus ketemu tiap hari. Yang pasti ketemunya itu sebelum jam pertama sama sholat duhur. Itu sudah auto, itu sudah. Sudah. Jadi itu. Nah, untuk di dalam sekolah, di ruang lingkup sekolah. Untuk di luar sekolah, ya anak-anak sering, ya itu seperti tadi yang saya ceritakan, hal-hal kecil mereka selalu komunikasikan ibunya juga. Iya, karena seringnya berjumpa, mereka tidak ada sungkan lagi. Dan sekarang kalau nggak pernah ketemu dengan walinya, bagaimana mereka menyampaikan undek-undeknya, kan sungkan juga. Itu sebenarnya, dan itu personal. Kalau memang tidak ada program dari sekolah, ya kita inisiatif personal, seperti itu. Dan insya Allah untuk guru-guru juga mendukunglah hal itu, karena itu mungkin baiklah untuk diterapkan. Oke, kemudian lanjut Pak Admin tentang rencana penerapan pembelajaran sosio-emosional. Jadi Pak Admin sudah mempelajari modul 2.2 ya? Iya Pak. Nah kalau boleh cerita nih, itu tentang apa atau apa yang diperoleh dari 2.2 itu? Baik Pak Ali, terima kasih. Sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini Pak, memang betul, memang kita menganggap bahwa sosial emosional itu memang penting untuk mengajak anak-anak hadir secara penuh, baik secara fisik maupun secara mental, maupun juga kesiapan belajar mereka dan lain-lain. Tetapi sebelum mengikuti pembelajaran sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya belum tahu kalau memang ada
Ya. pembelajaran sosial emosional itu. Artinya, artinya masuk di rancangan, Pak? Iya, betul, Pak. Dan setelah itu saya baru tahu bahwa dengan melaksanakan teknik stop dan lain-lain, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan di sekolah itu ternyata sangat berperan dalam menciptakan atau menumbuhkan kematangan sosial dan emosional dari peserta didik. Cuma dari pendidikan guru penggerak ini saya makin tahu, makin menyusunnya dapat secara terstruktur lagi, bahkan memasukkannya ke dalam RPP KSE ya? Iya Pak, betul. Jadi bisa mengukur kompetensi dari sosial emosional peserta didik. Oke, jadi artinya sosio emosional itu dari dulu memang dibutuhkan, cuma baru-baru ini ya, baru tahu ilmunya yang integrasi ke pembelajaran. Nah, kalau begitu berarti Pak Erwin sudah pernah dong ya, Pak. Menyusun RPP sudah Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Oke, baik. Jika sudah, apa harapan Pak Erwin ketika menerapkan pembelajaran sosio emosional? Sebab rancangan sosio emosional ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, pasti ada harapan, ada cita-cita, ada ending yang diharapkan. Ya, Pak. Bagi Pak Edwin itu sendiri, apa yang Pak Edwin harapkan dari pembelajaran sosio emosional ini? Baik Pak, harapan saya Pak Ali, dari kegiatan pembelajaran sosial emosional itu, harapan saya tentu siswa dapat mencapai capaian pembelajaran seperti yang diharapkan oleh guru. Yang kedua, secara lebih spesifiknya lagi, siswa memang benar-benar hadir, mindfulness, kesadaran penuh. Terus juga secara emosional, anak-anak itu sejahtera Pak, secara psikologisnya, well-beingnya itu. Jadi dengan kesejahteraan psikologis, diharapkan anak-anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya lebih mudah dan lebih efisien Pak. Jadi seperti itu Pak Ali. Memang iya. Kemudian emosi yang sejahtera itu, kalau yang Pak Edwin maksudkan itu seperti apa? Apakah sama dengan bahagia atau ada indikator-indikator lain lah misalnya? Mungkin Pak Ali, kebahagiaan itu atau merasa nyaman itu di dalam kelas itu juga bagian dari istilah well-being itu, kesejahteraan psikologis. Anak-anak setidaknya di dalam kelas itu bisa hadir secara penuh, terus juga merasa senang, merasa nyaman, tidak ngantuk, tidak tertekan, tidak ada tekanan, baik juga di dalam kelas maupun juga di lingkungan sekolah. Karena memang hal-hal yang merusak kesejahteraan psikologis anak itu banyak hal, bisa bersumber dari mana saja. Bisa dari guru yang kurang peka, bisa juga dari teman-teman, ini juga biasanya teman-temannya juga ini misalnya ada perundungan dan lain-lain, sehingga dibutuhkan sensitivitas guru BK, wali kelas, ataupun guru mata pelajaran untuk memetakan atau untuk mengidentifikasi apabila dijumpai anak-anak yang secara kasat mata bisa kita lihat itu kayaknya kok tidak tidak tune in atau tidak tenang atau tidak merasa, bahkan seperti yang saya ceritakan ke Pak Ali yang sebelumnya, ada anak yang sampai memaksakan untuk pindah sekolah ataupun berhenti. Itu kan sudah secara sosial emosional itu kan sudah memang benar-benar bermasalah itu. Terganggu ya? Iya Pak, benar. Jadi alhamdulillah sekarang anaknya, dan oh iya sedikit saya sudah masuk lagi ya? Bukan sekedar masuk Pak, jadi ternyata dibandingkan teman-temannya yang lalu itu luar biasa Pak. Punya kemampuan lain lah itu kan? Secara sosial emosionalnya itu luar biasa, bagus ya? Sebenarnya. Cuma saking tertekannya mungkin dia sudah memilih menyerah mungkin. Kemarin saya sedikit intermezzo Pak ya. Oke. Kemarin kan, sekarang kan dalam minggu ini kan P5 Pak. Jadi anak-anak itu saya tanya, saya masuk ke kelas saya. Kamu LKPD-nya udah belum? Sudah Pak, ini lagi bengong Pak, lagi ngapain? Ini aja deh. Yang punya uang lebih jajan, taruh di mejanya Pak Edwin. Kita mukbang, makan-makan bareng. Makan apa Pak? Pentul. Pentulnya berapa? Oh, pentul mahal Pak. Beli yang frozen murah. Frozen itu 15.000 atau 20.000, antara 15.000 sampai 20.000 itu satu bungkus itu isinya 50 butir, 50 pentul. Kita terkumpul uang 105 aja udah bisa dapat 300 pentul.
iya Pak, iya Pak, iya Pak. Akhirnya sumbangan terkumpul uang sekitar 120-an. Ada yang nyumbang 2.000, ada yang nyumbang 4.000 segala macam. Saya berangkat Pak ke pasar anak bibit sosis itu, Iya. sama murid boncengan. Saya beli sebanyak 7 bungkus sama sambelnya segala macam. Langsung saya langsung saya masak di rumah. Saya punya di rumah itu kualinya bakso yang kayak nah itu di dalam tengahnya bolong itu. Saya bawa ke sini, kita makan bareng. Semua siswa itu makan. Hanya hanya satu anak itu yang pindahan yang mau berhenti sekolah itu yang tidak makan. Terus? Kamu kenapa Pak? Tidak mau makan? Saya puasa Pak. Kan bisa, ini kan sunnah. Saya pancing gitu ya. Soalnya di kelas saya itu ada 2 anak perempuan yang lagi puasa. Yang satunya itu tidak termasuk dosa Pak Edwin ya. Saya tidak tahu kecil. Akhirnya yang satu tumbang Pak itu, padahal itu lulusan Alamin itu. Akhirnya kadang ngeliat pentul yang harum itu, banyak ratusan itu juga tumbang makan Pak. Yang pindahan itu enggak Pak, saya mau pas apa nak? Pas hadis pusat bahan. Ayolah saya godain. Cuma makan besok kan bisa puasa kan, yang macam saya godain. Enggak, saya puasa. Terus, aduh, saya hebat sama anak ini. Saya sendiri saja tidak seperti itu gitu kan? Iya, iya betul. Jadi ini secara emosi, sosial emosionalnya matang sekali anak. Kuat ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu Pak, yang kadang kita tak terpikirkan oleh guru gitu, luar biasa. Oke, jadi termasuk saya berusaha di kelas Pak Edwin ya. Jadi saya sudah umumkan, mohon maaf Ibu Bapak, bagi anak-anak yang sudah menstruasi tidak boleh salaman. Iya Pak. Saya sudah ajarkan sejak di kelas saya. Jadi ketika mereka naik kelas 6, naik ke SMP, datang ke sekolah, pasti sudah tidak melakukannya. Iya. Kenapa? Biar mereka tahu batas-batasnya kan. Iya, betul. Saya boleh tambahin Pak? Boleh, monggo. Karena memang untuk P5, proyek P5 ini satunya gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah, juga masalah kewirausahaan, mengolah hasil laut, dan yang ketiga adab. Dan ada indikator anak memiliki adab yang baik kalau sebelum berangkat sekolah itu salim ke orang tua. Dan juga tim tatib di depan pintu gerbang itu juga salaman dengan salim. Memang ini kan pro kontra. Kalau saya pribadi, saya memilih tidak salaman seperti yang Pak Ali. Karena memang Bapak itu jangan dianggap orang tua kamu, karena memang tidak semahram. Artinya orang tua biologis ya. Tidak Bapak sama. itu kalau naksir sama kamu, nikahin kamu, ngelamar boleh. Boleh. Jadi halal. Jadi halal. Jadi bukan antara bapak sama anak ini ya. Iya. Jadi, nah, permasalahannya kan memang ada guru yang mau, ada yang enggak. Jadi ya saya cuma sekedar menyampaikan pemahaman saya. Saya memang tidak salaman kepada siapapun yang bukan mahram. Tetapi untuk anak-anak yang kos kan nggak bisa salaman sama orang tuanya. Ini foto. Salaman sama siapa? Sama bapak kos. Itu kamu belajar lagi nak ya. Jadi ya memang perlu. Iya. Itulah tantangan. Iya Pak, seperti itu. Jadi pro kontra kebaikan dan kebenaran itu memang seperti itulah. Baik Pak Edwin, ini panjang lebar sudah luar biasa. Kemudian berikutnya keterlaksanaan Bagja nih. Di alur Bagja Pak Edwin sudah melakukan. Ya, misalnya menyusun visi guru penggerak kemarin dan lain sebagainya lah. Jadi ada tahapan-tahapan. Kemudian di Lokakarya 2 sudah dipresentasikan dan mendapatkan catatan atau masukan dari teman-teman. Berarti Pak Edwin kan sudah menerapkan alur Bagja itu ya, sudah menerapkan. Nah, setelah melakukan Loka itu dan memperoleh masukan dari teman-teman di Loka, apa selanjutnya yang Pak Edwin lakukan terhadap perubahan Bagja itu? Baik. Terima kasih Pak Ali. Untuk yang di kegiatan Lokakarya itu Pak, masukan dari teman-teman itu cuma oke, bagus, teruskan, lanjutkan, mantap gitu kan. Apresiasi ya. Apresiasi betul. Tetapi untuk penerapan yang sebenarnya di kelas ataupun di sekolah, saya bersama-sama dengan rekan-rekan CGP Angkatan 7 sudah melaksanakan, tetapi kan perlu dirancang
melakukan perbaikan lagi. Untuk yang pembentukan remaja masjid itu dalam tahap masih akan dilaksanakan Pak Ali. Untuk di dalam kelas, prakarsa perubahan yang saya lakukan, pertama, membuat kelas itu menjadi awalnya yang tidak nyaman, panas, segala macam. Saya buat senyaman mungkin bagaimana anak-anak itu bisa nyaman, tenang belajar di kelas dengan membuat atau membuat tempat HP. Jadi anak-anak itu kalau HP-nya sudah lowbat, saya kasih colokan yang banyak. Terus juga yang awalnya di kelas saya itu tidak ada kipas, akhirnya saya minta bantuan dari sekolah, itu sekarang sudah ada 2 kipas. Tempat HP yang dulu tidak ada, jadi tadi kan colokan, sekarang tempat HP ada sebanyak 35. Terus juga pengharum ruangan, itu untuk yang mengkondisikan kelas itu agar nyaman. Dan untuk kebersihan juga saya sangat tekankan kepada anak-anak itu untuk diperhatikan. Itu yang prakarsa perubahan yang saya lakukan. Yang kedua, dalam hal pembentukan remaja masjid sampai sekarang masih berproses. Saya nanti akan bekerja sama dengan guru Madin, Madrasah Diniyah, juga guru agama dan Wakasek Sarpra. Bagaimana nanti kita akan membuat remaja masjid di sekolah sehingga untuk mengelola masjid sekolah itu lebih terstruktur. Sampai saat ini Pak Ali masih saya melaksanakan hal kecil prakarsa perubahan, yakni setiap hari seperti yang saya bilang tadi, setiap hari anak-anak itu sudah terbiasa karena saya ajak terus, akhirnya terbiasa. Mereka ikut saya Pak ke selatan, ke masjid di selatan, karena di sini sudah full. Itu Pak Ali. Oke. Nah, kemudian adakah tantangan ya dalam menerapkan yang seperti Pak Edwin sampaikan? Baik Pak Ali. Untuk tantangannya nanti mungkin yang saya hadapi adalah kerjasama dengan pihak sekolah, kepala sekolah, Wakasek Sarpa, dan kurikulum, kesiswaan juga, dan juga OSIS. Dan tantangannya adalah mencari kader-kader Pak Ali. Jadi pencarian kader ini memang butuh seleksi. Kader apa itu Pak? Kader remaja masjid Pak Ali. Okay. Jadi siapa yang nanti akan jadi pengurus, siapa yang jadi anggota, siapa yang kadernya bagus, siapa yang mengerti fikih salat berjamaah, yang jadi imam, dan juga yang bagian bendahara, pengelolaan keuangan itu juga saya minta kepada pihak Sarpra. Karena memang tantangan yang kedua masalah keuangan, masalah biaya Pak Ali. Karena nanti kan otomatis ada bantuan dari pihak sekolah melalui BOS mungkin ya, dan juga dari dana infak. Jangan sampai nanti dana yang dari dana infak itu dilaporkan dalam hal dari operasional, macam komite. Iya betul. Jadi memang harus transparansinya juga perlu. Iya. Nah, kemudian setelah ada tantangan, mungkin ada solusi juga. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depan agar pelaksanaan bakja itu makin mantap lah istilahnya. Baik, Pak Ali. Agar pelaksanaan bakja itu makin mantap, evaluasi berkesinambungan itu, evaluasi terus-menerus itu perlu, tidak hanya setiap semester, tetapi juga sesering mungkin. Apabila dijumpai permasalahan, segera dilakukan evaluasi dan refleksi, sehingga permasalahan segera tertangani dengan baik Pak Ali. Gitu Pak Ali. Gitu ya. Oke, baik Edwin. Saya kira sudah berjam-jam nih kita berdiskusi, tiba pada bagian akhir. Menurut Pak Edwin nih, dari diskusi kita pada hari ini, apa yang menarik untuk kita bisa jadikan motivasi kita melakukan perubahan? Iya Pak. Jadi dari kegiatan ini Pak Ali ada banyak hal, baik itu dari masukan dari Pak Ali juga terkait tadi mengundang wali murid dan bagaimana sistematikanya, juga hal-hal yang masukan dari instrumen penilaian rekan-rekan guru, peserta didik, dan kepala sekolah. Perlu saya lebih fokus, lebih melakukan banyak perhatian, sehingga masukan-masukan positif dari rekan-rekan guru,
dari kepala sekolah maupun juga dari murid-murid, nanti ke depannya saya akan lakukan perbaikan ataupun akan saya terapkan Pak Ali. Gitu ya. Iya Pak. Baik. Terakhir nih, apa saran Pak Edwin untuk saya, kekurangan saya, sehingga pendampingan ini lebih bermakna, kemudian pada pendampingan berikutnya kita bisa tingkatkan lagi, lebih baik lagi lah istilahnya seperti itu. Untuk saran sebenarnya sudah baik Pak Ali, tetapi nanti di pendampingan individu di depan, keempat, karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan Pak Ali, sekarang lagi P5, anak-anak lagi sibuk membuat kegiatan proyek. Nanti kapan-kapan nanti di pendampingan keempat ini kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan ini di dalam kelas, itu aja. Oke. Oke, Minum Pak Edwin. semuanya, Pak. Iya, tak minum dulu. Ini juga kue-kue Pak Ali, silakan. Sebelum benar-benar terakhir, Pak, akan saya sampaikan 4 hal baik, yang mungkin dicatat ya, Pak, dengan Pak Edwin, karena terkait dengan kegiatan pendampingan berikutnya ini. ya Pak. Yang pertama, Pak Edwin sebagai CGP itu menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, Ya Pak. kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Itu ya, Ya Pak. budaya positif. Jadi kalau sudah ada ya alhamdulillah, yang ada ditambah budaya positif monggo. Yang penting relevan dengan pembelajaran di kelas. Baik. Kalau belum ada, contohnya di Ayo Berbagi Kemdikbud ada, Ya. di web saya alepenaku.com juga ada. Silakan, di sana ditandai merah-merah yang bagian sosio emosional mana, budaya positif Sudah mana, dibedakan ya Pak ya? sudah dipetakan satu-satu. Apa namanya, contohnya ya, tapi tidak lengkap dari identitas sekolah, cuma kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup itu sudah ada contohnya. Kemudian bersumber dari Ayo Berbagi Kemdikbud, itu praktik-praktik baik dari rekan-rekan guru se-Indonesia. Salah satunya contohnya yaitu ya, nah itu. Kemudian kita bisa menyepakati RPP itu Pak Edwin bisa ngerjakan kapan, bisa konfirmasi, atau bisa mengerjakan sendiri. Namun yang kedua, RPP yang sudah disusun atau dibuat itu dikirim ke PP. Baik. Dikirim ke saya. Kemudian jika memang perlu umpan balik, ada perlu ditambahkan atau perlu diusulkan oleh PP, maka akan disertakan di situ dengan catatan ini, ya, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, penetapan jadwal observasi PP ke kelas pembelajaran Pak Edwin itu membutuhkan waktu 2 jam pelajaran. Baik. Nah itu ya. Tetapi ini bisa disepakati juga sebelum PI4, atau kita cek nanti di aktivitas PI4. Misalnya di aktivitas PI4 harus masuk kelas ya, Pak, dan mengobservasi kegiatan pembelajaran, maka pakai itu saja. Baik, Pak, agar efektif, tidak bolak-balik segitu. Pilihan yang kedua, Pak Edwin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif di record. Baik, Pak. Nah, recordnya itu bisa dikirim ke saya, atau YouTube-nya dikirim ke saya, sehingga saya bisa melakukan penilaian atau observasi di sanalah, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, jika ada hal yang dalam pembelajaran daring ada kendala, contohnya tadi ya persentase kok tidak sama. Iya, Pak. Di mana letaknya? Di saya kok rendah misalnya ya, apa perlu dilakukan? Iya, Pak. Yang perlu diketahui oleh Fasil, maka bisa ketik di WA, kirim ke saya, nanti saya sampaikan ke Fasil di jurnal komunikasi. Baik, Pak. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Edwin yang perlu kita sampaikan, dan insya Allah cukup sampai di sini. Ya, Pak. Karena semuanya sudah tercover. Ya, mudah-mudahan tetap semangat, memberikan energi yang lebih baik, energi yang positif bagi teman-teman semuanya, khususnya di keluarga besar SMA 2 Sumbep ini. Baik, Pak Ali.
Gak ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Pak Ali. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dimakan Pak Ali. Langsung, nggih, nggih.